Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arni Fadilah. Saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Bab 1. Konsep dasar pengambilan keputusan. A. Pengertian dan hakikat pengambilan keputusan. 1. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sesuatu yang dilakukan oleh ketua dalam organisasi untuk mengambil tindakan atau pilihan untuk kebaikan bersama. Stephen P. Robbins, Manajemen. Jadi, kadang-kadang keputusan dapat diambil dengan mudah, tetapi lebih sering sulit sekali. Kemudian, kemudahan atau kesulitan pengambilan keputusan bergantung pada banyaknya alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia, semakin sulit untuk mengambil keputusan. 2. Hakikat pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, ahli teori keputusan dan organisasi mengkonseptualisasikan 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu A. Aktivitas inteligensi. Berasal dari pengertian militer intelligence. Simon mendeskripsikan tahap awal ini sebagai penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. B. Aktivitas desain. Selama tahap kedua mungkin terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. C. Aktivitas memilih. Tahap ketiga dan terakhir ini merupakan pilihan sebenarnya, memilih tindakan tertentu dan yang tersedia. Robin Hughes berkesimpulan bahwa karena pengambilan keputusan terjadi pada semua bidang dan tingkat kegiatan serta pemikiran manusia, tidaklah mengherankan jika begitu banyak disiplin berusaha menganalisis dan membuat sistematika dan seluruh proses keputusan. 3 tipe pengambilan keputusan. A. Keputusan terprogram, yaitu jika pada situasi tertentu ada prosedur rutin yang biasanya bekerja dalam memecahkan masalah. Keputusan terprogram ditujukan untuk memperluas kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah dengan adanya informasi yang mencukupi. B. Keputusan tidak terprogram, yaitu tidak terprogram diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah dialaminya sebelumnya, tidak bersifat repetitif, dan tidak berstruktur. Sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Artinya, tidak menyangkut hal-hal yang bersifat operasional, akan tetapi menyangkut kebijaksanaan organisasi dengan dampak yang strategis bagi eksistensi organisasi yang bersangkutan. 4. Jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Berdasarkan program regularitas, yaitu pengambilan keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas, berulang-ulang, dan cara menanganinya telah ditentukan. Atau pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang tidak rutin dan bersifat untuk sehingga memerlukan memecahkan khusus. B. Berdasarkan tingkat kepentingannya. Pada umumnya, sesuatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasis, hierarki ini terdapat 3 tingkatan sebagai berikut. Manajemen puncak yang berkaitan dengan masalah pemecahan yang bersifat strategis. 2. Manajemen mencegah, yaitu
menangani permasalahan kontrol atau pengawasan yang sifat pekerjaannya lebih banyak pada masalah administrasi. 3. Manajemen operasional, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional, kegiatan operasi harinya. Keputusan yang diambil pada manajemen operasional disebut keputusan operasional. C. Berdasarkan tipe perseroan, yaitu 1. Keputusan internal jangka pendek, 2. Keputusan internal jangka panjang, 3. Keputusan eksternal jangka pendek, 4. Keputusan eksternal jangka panjang. D. Berdasarkan lingkungannya. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu pengambilan keputusan ketika berlangsung hal-hal berikut. Alternatif yang harus dipilih hanya memiliki satu konsekuensi atau jawaban atau hasil. Keputusan yang diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap, sehingga dapat diambil dengan akurat. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pengambilan keputusan. 1. Dasar-dasar pengambilan keputusan. A. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meskipun waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik karena sering mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Ada beberapa keuntungan dari sifat subjektif dari keputusan intuitif ini, yaitu 1. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah atau memutuskan. 2. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. B. Pengalaman. Pengalaman keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman yang dimiliki seseorang dapat memperkirakan sesuatu, memperhitungkan untung rugi, dan buruknya atau baiknya keputusan yang akan dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan cara menelususinya melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman masa lampau. C. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. D. Fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan dilakukan oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya, istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. E. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan yang diinginkan. C. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. 1. Fungsi pengambilan keputusan. A. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara organisasional. B. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, yang efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. 2. Tujuan pengambilan keputusan. A. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal
terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa hanya sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. B. Tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil dapat memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. D. Paradigma teori dan faktor pengambilan keputusan. 1. Teori modal rasional. Modal rasional diasumsikan bahwa setiap individu memiliki kesamaan perilaku terhadap tujuan yang ingin dicapai. 2. Teori model organisasional. Bahwa dalam pengambilan keputusan, kognitif dan faktor pengambilan keputusan adalah terbatas dan aspek-aspek organisasi menutupi keterbatasan kognitif dan membentuk kognitif faktor pengambilan keputusan. 3. Teori model politik dan kekuasaan. Akar dari perspektif politik dalam pengambilan keputusan adalah ilmu politik. Perspektif ini melihat bahwa para pengambil keputusan memiliki tujuan-tujuan yang berbeda-beda. 4. Teori model Gerbage-Kahn. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Cohen March dan Olsen 1972, bahwa keputusan dalam organisasi terjadi dengan tidak sengaja atau kebetulan. Teori ini merupakan reaksi dari model rasional dan model politik yang menuntut mereka memiliki banyak kelemahan, terutama dalam memahami proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Kondisi atau kedudukan. Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan seseorang dapat dilihat dalam hal berikut. Letak posisi. Apakah ia sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf? Tingkatan posisi. Apakah strategi, kebijakan, peraturan organisasional, operasional, atau teknis? 2. Masalah. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, atau dikehendaki dan harus diselesaikan. 3. Situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Faktor-faktor yang konstan, yaitu faktor-faktor yang sifatnya tidak berubah-ubah atau tetap keadaannya. B. Faktor-faktor yang tidak konstan atau variabel, yaitu faktor-faktor yang sifatnya selalu berubah-ubah dan tidak tetap keadaannya. 4. Kondisi. Kondisi adalah keseluruhan dari faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan yang dimiliki. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber-sumber daya. 5. Tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perseorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif